Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini emang kedatangan ya barang eksklusif ya, ini untuk para gamer nih sangat didambakan lah gitu ya. Yaitu Asus ROG Strix G10 CE. Seperti biasa mungkin kita akan bongkar ya, unboxing dusnya, kita dapat apa aja di dalam dus ini. Selanjutnya untuk lihat spesifikasinya kita buka juga nanti ya PC-nya atau komputernya di dalamnya seperti apa. Terus mungkin nanti Mang akan coba bandingkan kalau kita ngerakit ya pakai software gitu ya secara online, dan satu lagi versi Mang ya. Nah, kalau kita ngerakit langsung beli satu persatu spare partnya di online atau di e-commerce dapatnya berapa. Nah, untuk harga ini ROG yang tipe ini yang G10 CE ini di e-commerce itu sekitar 19 jutaan ya. Itu sudah include Windows 11 di dalamnya. Nah, nanti kita akan hitung ya mana yang lebih menguntungkan gitu ya. Apakah memang beli seperti ini yang sudah jadi atau kita ngerakit sendiri ya dengan spesifikasi yang sama, jatuhnya harganya berapa. Oke, kita bongkar dulu ya. Di dalamnya ada apa aja. Oke, ini ya kita buka ya. Pertama, ini ada ini ya, dus. Ini isinya mouse, manual book, garansi, dan kabel power. Oke ya. Kita dapat. Lalu kita juga dapat dus yang kedua nih. Ini kayaknya keyboard ya. Kita lihat. Ya, ini keyboard ya. Ya, keyboard standar lah. Ini dan ini sudah USB ya. Keyboard standar Asus. Lalu ini dia unitnya ya. Nah, ini udah kosong ya. Udah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, ini ya, dia unitnya. Kita buka plastiknya nih. Nih, di bagian atas, ini ada tombol power ya, di sini. Terus yang ini jack 3,5, itu udah include mic dengan headset ya. Ya kayak ini HP ya, jack HP ya. Yang ini USB 2.0 ya. Ini bagian depannya ya, ini logo ROG-nya. Yang ini lampu RGB-nya ya, kalau dinyalain ini warna-warni gitu ya, dan bisa di aurasing gitu, jadi dirubah-rubah warnanya. Oke, ini bagian bawahnya ya, ini ada keterangan Asus G10 CE, terus produksi di mana gitu ya, tipenya berapa, dan ini untuk kayaknya udara untuk power supply gitu ya. Bagian bawah seperti ini. Oke, ini bagian belakang ya. Bagian belakang ini masih PS2 ya. Seharusnya ini si Asus ini kalau zaman sekarang udah nggak zaman biasanya PS2 ya. Jadi harusnya ya USB kayak gini aja. Terus ada apa namanya soket DP2 ini ya. DisplayPort, terus ini HDMI, ini USB 3 ada 4. Yang ini USB 2.0, ini LAN ya, dan sound card-nya ini atau ya jack untuk audionya ini cuma 3 ya. Biasanya yang bagus kan ada 6 gitu ya. Ini PGA-nya. PGA-nya ada DP, HDMI, terus HDMI sama DP ya. Jadi HDMI-nya ada 2. DP-nya ada 2 atau DisplayPort-nya ada 2 juga gitu ya. Ini PSU-nya. Ini pendingin atau apa? Kipas untuk exhaust dari dalam gitu ya. Oke, kita akan coba buka ya. Oke, kita buka ya. Kita lihat spare part dalamnya kita dapat apa aja nih. Nah, ini ya bagian belakangnya. Ini power supply-nya kayaknya bawaan Asus ya. Jadi tidak ada merek. Katanya sih ini 550 watt, 80 plus bronze. Nah, cukup lah untuk ini ya, ngangkat ini. Terus yang ini hard disk.
Ini keluaran dari Toshiba ya. Toshiba 1 tera. Oke, ini ya bagian belakang. Ini tempat CPU-nya, prosesornya. Oke, ini ya spesifikasinya yang ada di casing. Pertama dia pakai Intel Core i7 11700. Terus DDR4 16 GB. Ini katanya 3200. Nvidia GeForce yang GTX 1660 Ti ini 6 GB DDR6 ya. Terus harddisknya 1 tera tadi ya dari Toshiba. Terus NVMe-nya di 512 GB. Ada juga LAN ya, ada juga wireless dan Bluetooth. Oke, kita akan coba buka ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini untuk prosesor dia pakai i7 11700. Prosesor ini 2,5 GHz ya. Nah, cache memorinya 16 MB, tapi ini bisa boost sampai ke 4,9 GB ya. Ini 8 core, 16 thread gitu ya. Nah, ini sayang coolernya ini masih bawaan dari prosesornya ya. Jadi biasalah standar gitu. Cooler standar. Terus dia juga pakai motherboard Intel yang chipsetnya B560. Ini ya yang di bawah ya. Terus ini PGA-nya, ini keluaran Nvidia ya yang GTX 1660 Ti. Ini cukup gede ya. Ini juga pakai penyangga ya. Jadi cukup aman lah gitu. Lalu dia memorinya itu 16 GB ya, ada dua nih. Ini 8 GB, 8 GB jadi 16 GB. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada 4 slot bisanya ya sebenarnya ya. Kita bisa tambahkan. Ya, ini ya 16 GB, maaf. 8 GB 3200 katanya ya. Megahertz. Oke. Kita pasang. Itu ini coolernya ya. Untuk ngeluarin panas dari dalam keluar ya. Terus dia pakai tadi 1 tera ya hard disk. Terus untuk NVMe yang ini ya. Nah, ini yang biru nih kelihatan sedikit ya. Ini keluaran dari WD ya atau Western Digital. Ini 512 ME cuman masih NVMe yang generasi 3 gitu ya. Terus untuk USB, HDMI dan lain-lain seperti tadi yang diterangkan ya dari awal. Di sini juga udah include Windows ya, Windows 11 yang profesional kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Itu ya tampilan di dalamnya. Cuman satu ya yang emang sayangkan. Ini ya. Nah, ini kalau lihat di review orang gitu ya di YouTube luar negeri, ini kita dapat 2 nih selain yang kaleng seperti ini. Dapat juga yang akrilik gitu. Jadi yang ini bisa diganti transparan akrilik. Tapi ini di paketan yang Emang terima ini tidak ada ya. Kemana nih Asus nih ya? Oke. Ya, itu dalamannya. Nanti kita akan coba bandingkan ya. Settingan 19 juta ini dengan hitung-hitungan secara online. Atau dengan dan satu lagi hitung-hitungan Emang kalau kita ngerakit sendiri, beli barangnya sendiri gitu ya. Jatuhnya mana yang lebih murah dengan spesifikasi yang kurang lebih sama lah gitu ya. Oke, disimak ya videonya. Oke, ini ya spesifikasi Asus ROG Strix G10CE ini berdasarkan CPU Z ya. Pertama CPU-nya itu Intel Core yang tadi ya, i7 11700 atau Rocket Lake. Ini 65 watt ya TDP-nya, soketnya 1200 LGA, masih teknologinya masih 14 nano ya. 14 nano ini 2,5 GHz ya itunya frekuensinya. Terus ini 8 core 16 thread itu ya. Nah, ini core speednya bisa sampai 4,5 atau 4,5 ya di busnya. Nah, untuk motherboard ini ternyata keluaran Asus TEK ya, keluaran Asus sendiri. Modelnya ini G10CE, udah PCI Express 4 ya. Terus chipsetnya ini ya, B560 chipsetnya. Tuh ya,
Adapun ya untuk yang yang grafik ternyata masih PCI Express 3 ya, yang grafik. Oke, itu. Dan untuk memori ini DDR4 ya, 16 GB. Ini apa namanya, frekuensinya 1600 ya, kali 2 berarti 3200 nih ya, megahertz. Nah, ini spesifikasinya ya. DDR4 3200 ya, keluaran mikron ya, ternyata mikron. Ini single rank ya. Oke, itu untuk apa namanya, untuk memori. Selanjutnya kita masuk ke GPU. Nah, ini dia GPU-nya ya, Nvidia GTX 1660 Ti. Ini masih 12 nano teknologinya, TDP-nya 120 ya. GDDR6 keluaran mikron juga, busnya 192 bit gitu ya. Itu untuk spesifikasi berdasarkan GPU Jet ya. Oke, kita lihat hasil benchmark ya. Nah, untuk hasil benchmark ini Cinebench ya, nilainya di 3434 poin ya untuk CPU-nya. Ini ya hasilnya ya. Selanjutnya kalau di Geekbench hasilnya Geekbench 5 pakainya emang ya, kalau yang tadi Cinebench R20 ya. Ini untuk single core-nya 1489. Sedangkan untuk multicore-nya 6420. Ya lumayan lah gitu ya, karena lumayan core-nya dan thread-nya juga banyak. Itu ya untuk hasil uji coba pada Cinebench dan Geekbench. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi ya. Simulasi harga kalau pakai aplikasi Enter Komputer gitu ya, dengan hasil perhitungan emang ya, kalau kita ngerakit sendiri. Oke, disimak ya. Nah, untuk simulasi kita harus masuk di ini dulu ya, di enterkomputer.com/simulasi. Nanti kita pilih, kita pakai Intel udah ya, terus soketnya yang Elga 1200. Nah, ini kebetulan tadi yang i7 11700 ya, kita pakainya bukan yang K ya. Ini memang pakainya yang K, kita rubah dulu. Nah, ini ya 11700, karena harganya berbeda ya. Kalau yang K agak mahal, kalau yang K 6 jutaan, kalau ini di 5 jutaan gitu ya. Terus kebetulan ini tidak ada yang sama ya, memang ambil chipsetnya aja. Ini malahan lebih bagus nih ya, pakai Asus TUF yang B560. Ini di 2.250. DDR-nya juga ini emang harus sesuaikan ya, dicoba di 3200 ya. DDR 3200. Misal ini emang ngambil yang ini ya. Misal nih ya, Pigen Tsunami 858. Kalau yang tadi kan keluaran mikron ya nampaknya ya. Memorinya ini 850. Terus untuk casing pun lebih baik nih ya, mengambilnya Silvertone. Untuk NVMe coba kita cari WD ya, WD NVMe yang generasi 3512 ya, NVMe. Nah, ini ya, coba misalkan kita ambil yang 500 ya, ini ada di 800 ribuan ya. Terus yang untuk SATA juga, kalau yang tadi Toshiba ya, Toshiba 1 tera, coba ya kita cari Toshiba 1 tera. Nah, ini ya di 600.000. Terus untuk PGA-nya ini ya, pakai yang 1660 Ti 37 sekian. PSU-nya malahan mang ngambil yang 650 ya. Kita coba yang 550. Misal ngambil ini aja ya. Ambil ini yang bagus nih, 852. Terus
standar keyboard dan mouse ini standar ya, 52 dan 93. Terakhir ini memang malahan masukkan cooler yang lebih bagus ya, pakai Antec nih. Coba ya kalau kita robah ke yang standar aja ya. Nah ini misalkan ya, ini standar, terus ini tidak ada nih ya, kosong nih, kita hapus saja. Kalau enggak ya ambil satu lah, misalkan ini ya, ambil satu. Nah ini harganya ada di sekitar 18 jutaan ya, jadi tidak terlalu beda jauh lah gitu. Tapi memang spesifikasinya ini lebih baik ya. Kalau yang tadi di 19 juta itu casingnya itu casing biasa gitu ya, yang bawaan Asusnya. Kalau ini udah bagus, terus PSU-nya juga udah bagus ini ya. Jadi walaupun harganya ada kurang lebih sama, tapi ini spesifikasinya lebih baik ya kalau kita ngerakit berdasarkan simulasi ini. Nah ini juga maaf tadi ya, sudah dimasukkan Windows 11 yang profesional. Kalau yang tadi yang Windows single language ya, jadi harusnya lebih murah sih dibanding yang profesional ini gitu ya. Nah ini dengan memasukkan spek yang lebih baik, ternyata harganya ya ada di bawah 19 juta ya, ada selisih sekitar 500.000 itu ya. Jadi jika dibandingkan antara simulasi, ini lebih murah ya, dan speknya lebih baik gitu. Oke ini ya, kalau rakitan sendiri sama speknya ya, malah kan motherboard ini lebih baik nih, motherboard lebih baik. Terus ini sudah RGB gitu ya. Kalau yang tadi kan yang bawaan dari ROG-nya itu tidak ada heatsinknya ya, ini udah RGB, ininya udah Asus TUF. Kalau ini sama ya WD-nya atau M2-nya. Terus harddisknya juga sama 1 tera ya, merek Toshiba. Ini udah lebih baik nih, PSU-nya udah FSP ya, 550 watt, 80 plus bronze. Terus casingnya juga lebih baik, Nemesis ya, udah RGB, udah ininya akrilik ya, akrilik udah tembus lah gitu ya, tembus pandang dari pinggir. Terus fansnya juga bukan standar, kalau bawaan yang dari tadi ya standar, kalau ini udah ARGB ya, dari Eurocool. Terus Windows-nya Windows 11 sama ya, profesional. Nah ini dia plus keyboard dengan mouse, ini totalnya di 17.500 ya, plus ongkos kirim lah, anggap saja ongkos kirim habis 400-an ya, sekitar 18 juta ya. Jadi ada selisih ya sekitar 1 jutaan ya. Tapi kelebihannya ini speknya lebih baik ya, speknya lebih baik. Tadi motherboard lebih baik, memori lebih baik, terus ininya PGA-nya juga lebih baik gitu ya. Casing, terus fans dan PSU-nya juga lebih baik jika dibandingkan bawaan dari yang build up Asus ROG Strix beli jadi langsung gitu ya. Nah gitu ya, jadi kesimpulannya kalau menurut Mang ya, Mang pribadi, Mang sih lebih memilih untuk merakit ya, untuk merakit sendiri. Kebetulan Mang memang biasalah gitu ya merakit, karena tadi jika dibandingkan dengan bawaan dari Asus ROG yang sudah jadi, terus yang di enter komputer gitu ya simulasinya, ini nampaknya lebih bisa lebih baik gitu ya. Kita bisa milih spek komputer atau spare part komputer yang lebih baik jika kita merakit sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau Mang pribadi, Mang mending merakit sendiri, karena dengan harga yang lebih murah sudah dapat spesifikasi barang yang lebih baik gitu ya. Tapi memang kalau belum bisa ngerakit dan lain-lain ya, kalau Mang sih silakan aja mending ngambil yang jadi yang tadi gitu ya, karena agak lumayan ngerakit juga gitu ya. Kalau yang memang tidak paham sama sekali mengenai cara merakit komputer. Nah kalau yang bisa merakit sih mending merakit sendiri, karena lebih murah, spesifikasinya lebih baik gitu ya daripada yang kita sudah beli jadi. Oke, itu aja ya
Video kali ini seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.